dimutilasi pakai kapak, pisau gunting, dipotong jadi 16 sampai 18 bagian. Welcome back to Tusi Story. Di mana ada Tusi, di situ ada story. Wah, apa kabar guys? Udah lama banget kita nggak ketemu. Maaf banget guys, aku udah lama banget nih nggak update video, nggak ketemu kalian. Karena aku tuh abis hiatus kali ya kan, hiatus biar kayak boyband girl band Korea gitu. Karena emang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini lagi ya, udah lama. Karena emang dari kemarin-kemarin tuh, aduh kerjaan aku lagi banyak banget, jadi belum sempet bikin video buat kalian. Doain aja aku bisa konsisten lagi nemenin kalian setiap minggunya. Nah, ngomong-ngomong soal Korea Selatan, di story kali ini aku mau ngebahas sebuah cerita. Sebenarnya aku udah lama banget pengen ngebahas cerita ini karena aku nonton dokumenternya dan aku pengen banget cerita ke kalian tentang seorang pembunuh berantai yang dijuluki sebagai raincoat killer atau punya julukan lain yaitu setan pembunuh terkenal. Nah, jadi kira-kira ada apa? Karena apa orang ini melakukan pembunuhan berantai? Mendingan langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi sebelum mulai, aku punya sedikit cerita nih guys. Jadi akhir-akhir ini aku tuh banyak kegiatan outdoor atau kegiatan di luar ruangan. Jadi aku tuh butuh perlindungan buat kulit aku. Dan ini adalah body care yang selalu aku andelin. Ini nih rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Dan yang ini varian barunya yaitu Charming. Kenapa aku pilih Scarlett Whitening? Karena rangkaian body care-nya tuh lengkap guys. Jadi kalau aku habis aktivitas outdoor, badan rasanya lepek, keringetan, bau matahari, bau asap-asap jalanan, terus sampai rumah pakai body care dari Scarlett Whitening, aduh semuanya tuh kayak hilang, langsung keganti sama wangi dari varian Charming ini. Nih ya, ada body scrub yang bisa ngerontokin kotoran-kotoran dari badan kalian, terus dibilas pakai shower scrub yang punya butiran lembut dan wanginya enak banget guys. Nah, setelah bersih-bersih aku langsung lanjut sama body serum, terus dilanjutin sama body creamnya. Walaupun cuma di rumah aja, aku selalu pakai body lotionnya guys. Dan kalian harus tahu kalau triple lotion dari Scarlett Whitening ini bisa banget mencerahkan kulit kalian berkali-kali lipat. Apalagi kalau kalian tuh banyak aktivitas outdoor kayak aku, triple lotion ini bener-bener penyelamat banget. Itu tadi guys, sedikit cerita tentang body care aku yang bisa banget kalian ikutin di rumah. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke ceritanya. And now, let the story begin. Siapa sih sebenarnya raincoat killer? Yoo Yong-chul adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada bulan April tahun 1970. Anak ini tumbuh di daerah Gochang, yaitu daerah yang cukup kumuh di Korea Selatan. Terus kenapa Yoo Yong-chul bisa dijuluki sebagai raincoat killer? Pantengin aja ceritanya sampai habis. Nah, dari kecil ternyata Yong-chul ini suka menghina orang-orang kaya. Kenapa? Karena ternyata dia itu jealous guys. Dia itu memendam kecemburuan terhadap orang-orang kaya yang tinggal di dekat rumahnya. Dan dia juga merasa kecewa sama keluarganya yang hidup kekurangan dalam masalah ekonomi. Masa mudanya Yong-chul pun dihabiskan untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal kayak pencurian, perampokan, pemalsuan, dan juga pencurian identitas. Terus di tahun 2000, Yong-chul juga mengaku kalau dia memperkosa seorang gadis berusia 15 tahun dan akhirnya dia masuk penjara. Nah, ternyata nih selama di balik jeruji besi itu, Yong-chul udah bikin rencana tentang apa yang akan dia lakukan setelah keluar dari penjara guys. Yong-chul ini terinspirasi dari sebuah artikel tentang pembunuh berantai Korea bernama Jong Du-yong yang membunuh orang-orang kaya. Dan dia tuh kayak langsung fix, gue bakal ngikutin orang ini, gue bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi dia tuh kayak udah niat banget jadi serial killer. Gak cuma benci sama orang kaya aja guys. Sejak Yong-chul ditinggal sama istrinya, ternyata di dalam dirinya tuh tumbuh rasa dendam dan benci terhadap perempuan. Menurut si Yong-chul, wanita semestinya jangan jadi dan orang kaya harus tahu apa yang telah mereka lakukan. Setelah Yong-chul keluar dari penjara nih, pada September 2003, Yong-chul mulai merencanakan pembunuhan pertamanya. Tapi sebelum membunuh manusia, Yong-chul itu praktek dengan membunuh anjing-anjing tidak berdosa di Seoul. Baru deh guys, 13 hari setelah dia keluar dari penjara, tepatnya tanggal 24 September tahun 2003, dia memulai rencananya. Karena dia ini berencana untuk mengikuti role modelnya si Jong Du-yong yang membunuh orang-orang kaya, jadi Yong-chul ini mencari target korban di kawasan elit Seoul di Sinsadong. Target pertama Yong-chul adalah rumah besar 2 lantai milik seorang profesor Sukmyung University. Dan di pembunuhan pertamanya, dia berhasil membunuh Lee Dok-soo berumur 72 tahun dan istrinya yang berumur 62 tahun dengan sebuah palu. Suami istri ini dipukulin sampai
tewas pakai sebuah palu. Dah, itu aksi pertamanya dia. Dari pembunuhan pertamanya ini, aksi kejahatannya Yongchul itu benar-benar berjalan cepat banget. Yongchul beraksi lagi di bulan Oktober dengan membunuh 3 anggota keluarga di Gugidong, Jongno-gu. Di bulan Novembernya, Yongchul beraksi 2 kali. Dia membunuh seorang istri dari bilioner di daerah Samsongdong dan ngebunuh pria kaya serta asistennya di daerah Yehwadong. Jadi, cuma dalam waktu 3 bulan aja, Yu Yongchul berhasil ngebunuh 7 orang. Wah, gila gak sih? Nah, di sini tuh polisi kebingungan, guys. Karena korban-korbannya Yu Yongchul ini tuh nggak ada hubungan apa-apa. Mereka bener-bener nggak punya relasi apa-apa. Dan yang paling bikin bingung, si pembunuh ini nggak ngambil harta apa-apa di rumah korbannya yang adalah orang-orang kaya. Sementara polisi tuh baru punya sedikit petunjuk tentang si pembunuh. Jadi bener-bener dibingungin sama korban-korbannya aja. Nah, saat polisi masih kebingungan, Yongchul ini mengganti target korbannya. Bukan orang kaya lagi, tapi wanita pekerja panti pijat. Kenapa spesifik banget gitu pekerja panti pijat? Karena Yongchul mulai membenci wanita setelah mantan istrinya yang adalah pekerja panti pijat minta cerai. Terus kebenciannya kepada perempuan semakin meningkat setelah mantan pacarnya nih yang adalah wanita panggilan ninggalin dia. Jadi dia itu menargetkan wanita-wanita yang mengingatkan Yongchul terhadap 2 wanita yang udah ninggalin dia. Caranya gimana? Caranya Yongchul ini mulai manggilin atau pesen pekerja seksual dari panti pijat di Seoul ke tempatnya. Udah kan nih, Yongchul menjalankan rencananya. Dia memanggil wanita targetnya ini. Sampailah nih gadis tukang pijat di tempatnya. Abis itu gadis ini diajak enak-enak dulu lah nih sama si Yongchul. Baru setelah itu dengan sadisnya wanita-wanita korbannya dia ini dipukul guys pakai palu godam. Kalian tahu nggak palu godam itu apa? Palu yang pentolannya nih batunya apa sih besinya tuh gede banget dan berat banget. Tapi asal kalian tahu nih ya, palu godamnya Yongchul itu nggak kayak pada umumnya gitu, nggak biasa. Jadi palu itu udah dimodif sedemikian rupa supaya pegangannya itu pas sama si genggamannya Yongchul. Jadi sekali tebas pakai palu itu, wah udahlah sadis banget guys. Nggak cuman sampai di situ aja ternyata. Habis dibunuh nih, tubuh gadis-gadis panti pijat itu dimutilasi guys. Dimutilasi pakai kapak pisau gunting, dipotong jadi 16 sampai 18 bagian. Terus setiap korbannya ini ujung jarinya tuh dirobek-robek gitu guys buat ngilangin identifikasi sidik jari. Dan jasad-jasadnya ini dikubur di gunung deket kuil Bongwon. Nah, yang lebih psikopatnya lagi nih. Aduh, kenapa sih orang? Yongchul ini mengaku kalau terkadang dia itu memakan potongan tubuh korbannya. Karena dia percaya kalau itu bisa membersihkan jiwanya. Sumpah, sakit jiwa nih Yongchul ya. Antara bulan Mei sampai Juli tahun 2004, Yu Yongchul membunuh setidaknya 11 wanita. Tapi kematian dari wanita-wanita pijat ini nggak kayak kematian dari orang-orang kaya sebelumnya. Pembunuhan berantai wanita-wanita ini benar-benar menimbulkan kekhawatiran dari pemilik panti pijat. Nah, emang nih guys, sepandai-pandainya sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bakalan jatuh juga, ya kan? Si Yongchul ini buat satu kesalahan error, yaitu dia nelpon panti pijat pakai nomor salah satu korbannya. Ya otomatis lah pemilik panti pijat ini langsung tahu itu nomornya siapa ya kan? Yaitu nomor dari wanita panti pijat yang dilaporin atas orang hilang. Langsung lah guys si owner panti pijat ini nelpon polisi. Mereka langsung berencana untuk menjebak si pembunuh di sebuah motel dengan cara ngikutin permainannya Yongchul yang emang selalu pesen gadis panti pijat. Jadi tetaplah dikirim satu gadis panti pijat ini. Nah waktu itu polisi tuh hampir aja kelewat nangkep si Yongchul ini. Tapi gadis panti pijat yang dikirim itu pinter lah guys. Gadis ini berhasil menahan Yongchul sampai akhirnya polisi datang dan menangkap Yu Yongchul. Setelah ditangkap, Yu Yongchul yang mengaku kalau dia orang pinter dengan IQ 140 berhasil kabur guys selama 12 jam dengan berpura-pura epilepsi. Ya mungkin emang agak pinter dikit lah sampai dia bisa kabur dari polisi. Kan? Tapi akhirnya Yongchul ini berhasil ditangkap lagi sama polisi. Setelah ditangkap untuk yang kedua kalinya, Yongchul akhirnya mengakui semua aksinya ke polisi. Bahkan dia juga
juga setuju untuk menunjukkan korban-korbannya yang dia bunuh dan mutilasi. Nah, saat nunjukin tubuh korban mutilasinya dia, Yongchul ini pakai jas hujan guys. Makanya sama media, Yu Yongchul dijuluki Raincoat Killer. Itu dia jawabannya guys. Walaupun katanya Yongchul sempat menyesali perbuatannya, Yongchul bilang kalau nggak ketangkep pun, dia akan tetap menjalankan aksinya dan ngebunuh. Yongchul juga bilang kalau dia membunuh itu secara random, baik orang-orang kaya ataupun wanita para pekerja panti pijat. Yongchul mengakui kalau dia telah membunuh 26 orang. Tapi guys, dengan rasa tidak bersalahnya, dia bilang ke media. Media bilang saya membunuh begitu banyak orang. Tapi bagi saya, itu hanya permulaan. Ngeri banget. Lalu pada Desember tahun 2004, Yu Yongchul akhirnya dihukum atas pembunuhan 20 orang dan dia pun mendapatkan hukuman mati. Tapi karena Korea Selatan memiliki penangguhan eksekusi mati, sampai saat ini Yu Yongchul masih menjalani hukuman di Seoul Detention Center. Itulah guys cerita kelam dari Korea Selatan tentang pembunuh berantai Raincoat Killer. Pembunuh berantai yang menurut aku tuh, sadis banget. Sadis gak sih menurut kalian? Gak nyangka banget gak sih negara yang kita lihat indah-indahnya dari drama, terus boy band, girl bandnya yang juga dilihatnya tuh indah-indah, ternyata punya sisi kelam guys. Seorang serial killer yang berkeliaran bebas dan ngebunuhin orang secara random karena alasan kecemburuan sosial. Nah, kalau kalian punya saran atau ide tentang cerita menarik lainnya, boleh banget guys langsung aja komen. Siapa tahu bisa jadi cerita di video aku berikutnya. Oke guys, segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, dan kalau kalian suka sama video ini langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and